Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, mahasiswa S2 MPDR UPPJJ Jakarta. Saya merupakan guru kelas 5 di SDN Pondokopi 02 Jakarta Timur. Pada video ini saya ingin menyampaikan pendapat diskusi pertemuan pertama mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan dua judul artikel yang menjadi panduan pada diskusi, antara lain yang pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable. Lalu yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara yang berkembang. Pertanyaan diskusi yang pertama adalah, apakah masalah pendidikan dalam artikel terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Masalah yang dibahas dalam kedua artikel yaitu ketimpangan akses pendidikan akibat infrastruktur yang tidak merata, implementasi kebijakan pendidikan, serta tantangan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Lingkungan sekolah saya berada di pinggiran kota dan berbatasan langsung dengan Bekasi, Jawa Barat. Berada di lokasi tersebut, peserta didik di SDN Pondokopi 02 sebagian besar berasal dari daerah perkampungan dengan kondisi ekonomi yang kurang baik. Permasalahan pendidikan lebih berkaitan dengan kesiapan peserta didik dan orang tua untuk terlibat langsung dalam penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi dan kualitas tenaga pengajar yang masih nyaman dengan metode mengajar konvensional, serta ketimpangan dalam penerapan kurikulum. Artikel pertama menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, masih ada tantangan dalam hal pelatihan guru dan pemerataan sumber daya pendidikan. Persamaan antara temuan artikel dan kondisi di sekolah saya adalah, yang pertama, ketimpangan fasilitas pendidikan meskipun berada di pinggiran kota. Masih ada perbedaan antara kualitas sarana pembelajaran antara sekolah, dikarenakan dana pemerintah yaitu BOS dan BOP diperoleh dari jumlah peserta didik yang ada di dalam suatu sekolah. Dan yang kedua, kesenjangan dalam kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi. Di beberapa sekolah yang hanya ada terdapat guru-guru senior yang masih nyaman dengan cara mengajar konvensional, sudah malas atau sudah tidak mau ataupun enggan untuk menggunakan teknologi sebagai sarana atau metode pembelajaran di dalam kelas mereka. Perbedaannya adalah, yang pertama, sekolah saya berada di komplek perumahan yang memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dibandingkan sekolah di daerah pedesaan seperti yang disebutkan ke dalam artikel. Sekolah saya walaupun berada di pinggiran kota tetapi dekat dengan sarana-sarana umum lainnya, fasilitas umum lainnya seperti terminal busway, rusunawa, lalu pasar. Dan yang kedua, tantangan utama di lingkungan saya lebih pada penguatan karakter siswa dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata. Sementara di pedesaan lebih pada akses terhadap pendidikan dasar. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan? Berikut saya kemukakan pendapat saya. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan pendidikan yang dibahas dalam artikel yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang merata. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam membangun sekolah yang layak dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas. Dan yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis digital. Artikel menekankan bahwa guru yang mendapatkan pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kurikulum yang adaptif dan kontekstual. Pendidikan harus lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Studi menunjukkan bahwa kurikulum yang berbasis kebutuhan lokal lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan. Menurut Nugroho et al. 2023, pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan sangat perlu dilibatkan dalam mengelola sekolah dan pengambil keputusan pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, kaitan isi artikel dengan materi modul 1, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Berikut saya kemukakan pendapat saya. Modul 1 dalam BMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar menyoroti perbedaan kebijakan pendidikan di berbagai negara dan tantangan dalam mencapai SDGs. Artikel yang dianalisis memiliki keterkaitan dengan modul dalam beberapa aspek, diantaranya yang pertama, pendidikan sebagai hak asasi manusia. UNESCO 2022 mengemukakan bahwa artikel menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah hak dasar segala anak, sebagaimana juga ditekankan dalam kebijakan pendidikan di negara-negara maju. Yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan berbasis SDGs. Artikel kedua menyoroti bagaimana negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam mencapai target SDGs terkait pendidikan. Dan yang ketiga adalah strategi pengembangan pendidikan yang inklusif. Pendidikan di negara berkembang masih mengalami kendala dalam akses, terutama bagi kelompok rentan. Modul menjelaskan bahwa negara-negara maju telah menetapkan kebijakan pendidikan inklusif lebih awal dibanding negara berkembang. Kesimpulannya, berdasarkan analisis kedua artikel dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pendidikan dasar di negara berkembang adalah yang pertama, akses, dan yang kedua, kualitas guru, dan yang ketiga, infrastruktur. Adapun solusi yang dapat dilakukan mencakup pembangunan fasilitas pendidikan yang merata, peningkatan kualitas guru, serta kurikulum yang dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Karena setiap daerah berbeda kondisi alam dan kondisi tenaga kependidikannya. Kita tidak bisa memaksakan kondisi di Jakarta dengan kondisi di luar Jakarta, seperti di Nusa Tenggara Timur ataupun di Papua. Demikian pendapat pada diskusi satu ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya kemukakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.